Selamat datang di Lau Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman. Lepaskan sejenak beban pikiranmu dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewatkan. Dalam beberapa menit ke depan, izinkan imajinasimu bekerja. Dengarkan alunan narasi, bayangkan setiap adegan, dan rasakan setiap emosi yang mengalir. Karena di sini, di Lau Production, setiap cerita selalu punya jiwa, dan jiwa itu akan berbicara padamu. Dan dalam cerita ini, semua nama, semua kejadian adalah fiksi. Jadi kalau ada kesamaan cerita atau nama, pihak produser mohon maaf. Dan mohon bantuannya untuk sedikit berbaik hati dengan menekan tombol like atau subscribe. Dan terima kasih. Selamat mendengarkan. Mari kita mulai perjalanannya. Diah Ayu Jayanto, yang akrab dipanggil Diah, berusia 28 tahun. Ia adalah salah satu pewaris Jayanto Group, konglomerasi besar di bidang properti dan perhotelan. Namun tak banyak yang tahu identitas aslinya. Dia memilih hidup sederhana, bekerja sebagai staf keuangan di salah satu hotel milik keluarganya dengan gaji yang terbilang cukup. Pilihan itu ia ambil demi satu hal, menemukan jodoh yang mencintainya dengan tulus, bukan karena nama besar atau harta. Keluarganya mengetahui dan sepenuhnya mendukung keputusannya. Takdir mempertemukan dia dengan Anthony pada sebuah pameran properti dan perhotelan berskala nasional. Hari itu, dia hadir sebagai staf biasa, mengenakan blazer sederhana dan membawa map laporan. Di sebuah stand, ia tanpa sengaja menabrak seorang pria tinggi dengan tatapan tajam. "Maaf, saya tidak melihat," ucap dia gugup. Anthony menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Sepertinya kita sama-sama lelah di tempat ini." Percakapan sederhana itu berlanjut. Anthony memperkenalkan diri sebagai konsultan independen di bidang investasi properti. Tidak ada basa-basi berlebihan, hanya obrolan jujur yang perlahan terasa hangat. Dia terkejut karena merasa nyaman berbicara dengan orang asing tanpa harus berpura-pura. Sejak hari itu, mereka sering bertemu. Kopi selepas kerja, pesan singkat di tengah malam, hingga diskusi panjang tentang mimpi dan luka masa lalu. Anthony adalah pria keras, penuh ambisi, namun menyimpan trauma kegagalan hidup. Dia, dengan kelembutannya, menjadi tempat Anthony pulang tanpa merasa dihakimi. Namun, hubungan mereka tidak selalu manis. Cemburu, salah paham, dan rahasia menjadi intrik yang menggerogoti. Anthony kerap merasa rendah diri karena statusnya, sementara dia tersiksa karena harus terus menyembunyikan jati dirinya. "Aku takut suatu hari kamu meninggalkanku," ujar Anthony dengan suara bergetar. "Aku di sini bukan karena siapa kamu, tapi karena kamu," jawab dia sambil menahan air mata. Bulan demi bulan berlalu. Konflik justru menguatkan mereka. Hingga pada suatu malam hujan deras, Anthony berlutut di hadapan dia dengan tangan gemetar. "Aku tidak punya banyak harta, tapi aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Menikahlah denganku." Dia menangis. Untuk pertama kalinya ia yakin, cintanya bukan kebohongan. Ia menerima lamaran itu tanpa tahu bahwa di balik kebahagiaan tersebut, rahasia besar siap menguncangkan segalanya. Setiap pagi, Diah Ayu Jayanto datang ke Grand Ayudhya Hotel dengan langkah tenang dan wajah datar. Tak ada yang mengira, ia adalah pewaris Jayanto Group. Bagi rekan kerja, dia hanyalah staf keuangan yang teliti, disiplin, dan pendiam. Rutinitasnya nyaris tak berubah. Memeriksa laporan, menyetujui anggaran, lalu menjelang siang memanggil satu orang yang selalu ia percaya. "Mas Ardiansyah, tolong belikan makan siang." "Seperti biasa, sekalian beli 2," ucapnya tanpa menoleh. Ardiansyah bukan OB sembarangan.
Ia cerdas, setia, dan tahu kapan harus diam. Ia mengangguk hormat. "Siap, Mak Diah." Hari itu entah mengapa dia menahan Ardiansyah lebih lama. Suaranya melembut, ada getar yang tak biasa. "Mas, saya mau menikah." Ardiansyah terdiam sejenak, lalu tersenyum tulus. "Selamat, Mbak. Semoga bahagia." Dia sendiri tak mengerti mengapa kabar itu justru keluar pada seorang OB. Mungkin karena Ardiansyah tak punya kepentingan, tak akan bertanya tentang harta, dan tak akan menilai. Berbeda dengan Antoni. Antoni adalah pria ambisius, licik, dan terbiasa memainkan peran sesuai kebutuhan. Senyumnya hangat, kata-katanya lembut, namun pikirannya selalu menghitung untung dan rugi. Jauh sebelum melamar, ia sudah tahu dia bukan wanita biasa. Gaya hidupnya sederhana, tetapi akses dan wawasannya mahal. Ia tahu dia kaya, hanya tidak tahu siapa keluarganya sebenarnya. Dan ia memilih tidak bertanya. Misteri itu justru menggoda. Di balik Antoni berdiri Ibu Normala, calon mertua yang bermata tajam dan berhati dingin. Wanita itu materialistis, serakah, dan tak segan menindas demi keuntungan. Dina, adik Antoni, tak kalah kejam. Senyumnya palsu, ucapannya merendahkan, dan pikirannya selalu berputar pada apa yang bisa direbut oleh orang lain. Pernikahan digelar sederhana, tanpa gedung mewah, tanpa deretan tamu penting. Dari keluarga dia, hanya seorang nenek tua dari kampung yang hadir, mengenakan kebaya lusuh namun bersih. "Keluargamu hanya ini," bisik Ibu Normala sinis. Dia tersenyum tendang. Beliau sudah lebih dari cukup. Akad berlangsung hikmat. Antoni menggenggam tangan dia erat seolah mencengkram takdir. Doa-doa mengalun pelan, namun di balik kesederhanaan itu ada mata-mata yang menghitung, hati yang serakah, dan rahasia yang siap menjerat. Tak seorang pun menyadari pernikahan itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari intrik yang jauh lebih gelap. Dua bulan berlalu tanpa terasa. Diah dan Antoni tinggal di sebuah rumah minimalis yang mewah, namun tidak terlalu besar. Rumah itu tenang, rapi, dan hangat, setidaknya di permukaan. Antoni menikmati surga kecilnya. Setiap kebutuhan tercukupi, setiap masalah seolah menguap sebelum sempat menyentuhnya. Ia tahu, semua itu bertumpu pada dia, dan ia tak pernah benar-benar menolak kenyamanan tersebut. Suatu pagi, ketika cahaya matahari menembus tirai tipis ruang makan, dia membuka percakapan dengan suara tenang. "Mas, perusahaan properti di grup kami sedang butuh manajer. Aku pikir kamu cocok." Antoni menurunkan cangkir kopinya perlahan. Matanya berbinar, namun ia cepat menyembunyikannya di balik senyum lembut. "Kamu yakin? Aku tidak mau terlihat menumpang namamu." Dia tersenyum. "Ini soal kemampuan. Aku percaya kamu." Antoni meraih tangan istrinya. "Terima kasih, aku akan buktikan." Setelah Antoni resmi menjadi manajer, kehidupan berjalan normal, terlalu normal. Ia pulang tepat waktu, bersikap manis, penuh perhatian, seolah-olah cintanya utuh dan tak bercela. Dia merasa keputusannya benar, meski di sudut hatinya ada kegelisahan kecil yang tak bernama. 1 tahun kemudian, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Antoni dipromosikan menjadi salah satu direktur di kantor pusat. Jabatan tinggi, akses luas, dan fasilitas yang tak masuk akal. Rumah megah di Pondok Indah, dan mobil mewah yang bahkan tak tercantum dalam klausul resmi direktur. Semua itu diatur oleh dia, diam-diam, tanpa diketahui Antoni sepenuhnya. Malam itu dia menyambut Antoni dengan senyum bangga. "Selamat, Mas. Aku tahu kamu bisa sampai di titik ini." Antoni memeluknya erat. "Aku tidak akan sampai sejauh ini tanpa kamu." Lalu dengan nada seolah biasa, Antoni berkata, "Aku ingin ibu dan adikku pindah ke sini. Mereka tidak bisa terus hidup susah." Dia terdiam sesaat.
menatap mata suaminya. Ia menangkap kilatan ambisi yang tak lagi disembunyikan. "Kalau itu membuatmu tenang, aku tidak keberatan," jawabnya akhirnya. Anthony senyum puas. Namun di balik keputusan itu, sesuatu mulai berubah. Rumah baru, jabatan baru, dan kehadiran orang-orang lama membuka pintu bagi keserakahan yang selama ini tersembunyi. Dia belum tahu, kenyamanan yang ia ciptakan perlahan sedang membangun penjara untuk dirinya sendiri. Bulan pertama di rumah Pondok Indah masih berjalan wajar. Dia berusaha menata hidup barunya dengan hati-hati. Rumah besar itu tampak damai, rutinitas berjalan tertib. Ibu Normala dan Dina masih menahan diri, berbicara seperlunya. Anthony pun terlihat tenang, menikmati perannya sebagai direktur. Dia nyaris percaya bahwa rumah ini akan menjadi tempat aman untuknya. Namun, bulan kedua merobek semua harapan. "Cepat, bersihkan ini!" bentak Dina sambil menumpahkan sayur dengan sengaja ke lantai. Dia berjongkok memungutinya. "Aku akan bereskan." "Siapa suruh kamu makan satu meja dengan kami?" potong Ibu Normala tajam. "Kamu makan di dapur, tahu diri." Hinaan datang hampir setiap pagi dan sore. "Perempuan tak berguna, numpang hidup." Dia menatap Anthony memohon tanpa kata. "Mas." Anthony menunduk, diam, tak membela. Bulan ketiga lebih brutal. "Kamu ini tak tahu diri," teriak Ibu Normala di ruang tamu. "Semua ini punya anakku." Dina mendekat, wajahnya penuh kebencian. "Budak saja tahu aturan." Saat dia mencoba protes, sebuah tamparan melayang. Tubuhnya terhuyung, suaranya hilang. Sejak hari itu, ia benar-benar diperbudak, disuruh, dibentak, dihina tanpa jeda. Luka batinnya makin dalam ketika Anthony pulang membawa seorang perempuan. "Temanku," katanya dingin. Amelia memandang dia meremehkan. "Oh, jadi ini istrinya?" Dia menahan tangis. "Mas, hentikan ini." Anthony berpaling, diam lagi. Tak ada toleransi, tak ada pembelaan. Rumah megah itu berubah menjadi panggung kekejaman, dan dia terperangkap di dalamnya, sendirian, disakiti oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Pagi itu, Ardiansyah kembali menangkap sesuatu yang mengganggu matanya. Wajah dia tampak pucat, dan di balik riasan tipis ada lebam samar yang tak sepenuhnya tersembunyi. Bukan sekali ini, sudah lebih dari 2 minggu Ardiansyah memperhatikan perubahan itu. Tatapan yang kosong, bahu yang menunduk, langkah yang seolah menanggung beban terlalu berat untuk seorang perempuan sekuat dia. Di pantry, mereka berpapasan. Ardiansyah menarik nafas dalam, memberanikan diri. "Mbak Diah, maaf kalau saya lancang," katanya pelan. "Apa Mbak ada masalah? Kalau Mbak mau berbagi, siapa tahu bisa sedikit meringankan." Dia terdiam, tangannya gemetar halus. Beberapa detik berlalu sebelum ia mengangguk. "Pulang kerja, kita ngopi sebentar ya." Malam itu Ardiansyah datang lebih dulu ke kafe kecil yang tenang. Ia memilih pojok sepi. Saat dia datang, wajahnya tampak lelah, namun matanya seperti menunggu runtuh. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Suara dia pecah. "Di rumah, aku bukan istri. Aku seperti barang." Kata-kata mengalir deras, tentang bentakan, hinaan, piring yang sengaja ditumpahkan, larangan duduk di meja makan, tamparan yang datang saat ia mencoba bicara, dan suami yang memilih diam. Ardiansyah menggempalkan tangan, wajahnya memerah menahan amarah. Ini keterlaluan," ucapnya tertahan. "Mbak nggak sendirian. Kalau perlu apapun, tempat, bantuan, bilang, saya mau bantu." "Terima kasih, Mas. Mendengar saja sudah cukup malam ini." Mereka berbincang agak lama, sampai beban di dada dia sedikit mengendur. Saat hendak pulang, dia berdiri. "Biar aku yang bayar." Ardiansyah menggeleng, tapi dia bersikeras. Rumah menyambutnya dengan dingin yang kejam. "Jam berapa ini?" teriak Ibu Normala. Wajahnya merah padam. "Perempuan tak tahu diri, keluar malam tanpa izin." Dina menyeringai.
Cari pembela di luar ya? Cacian tumpah tanpa jeda. Dia berdiri diam, menelan luka. Dari balik tangga, Anthony mengintip, lalu menghilang. Tak ada pembelaan, tak ada suara. Malam itu dia kembali belajar satu hal pahit. Pulang tak selalu berarti aman. Malam itu dia tidur sendiri. Di kamar besar yang dingin, ia mendengar tawa perempuan dari lantai bawah. Anthony kembali membawa wanita lain. Dia memejamkan mata, menahan perih yang membakar dada. Dalam gumam pelan yang hampir tak terdengar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Semua ini akan aku balas, satu persatu. Pagi datang tanpa ampun. Buat kopi, bentak Ibu Normala dari ruang makan. Dia bergegas, tangannya gemetar. Cepat, sarapan belum siap, dasar perempuan tak becus. Umpatan bertubi-tubi menghantam telinganya. Dina muncul dengan wajah masam. Setrika bajuku, sekarang! Lalu berteriak lagi. Bikin kopi ulang, yang ini pahit. Perintah datang campur aduk. Dari loteng ke dapur, dari dapur ke ruang tamu. Bentakan, hinaan, semua melebur jadi satu. Tak ada jeda, tak ada nafas. Satu lagi, kata Ibu Normala dingin. 2 hari lagi ada perjamuan keluarga. Jangan bikin malu, jangan pergi kemana-mana. Dia hanya mengangguk, suaranya telah lama hilang. Di kantor, wajahnya pucat pasi, langkahnya goyah. Ardiansyah yang melihatnya langsung menariknya ke pantry. Mbak, duduk, saya bikinin kopi, katanya cetat. Cangkir hangat disodorkan, minum dulu. Terima kasih, jawab dia lirih, nyaris tak bersuara. Belum sempat cangkir itu habis, tubuh dia melemah. Pandangannya menggelap. Dunia runtuh dalam satu tarikan nafas. Mbak Diah! Ardiansyah menangkapnya sebelum jatuh. Tanpa pikir panjang, ia berteriak meminta bantuan. Tangannya gemetar saat menelepon ambulans. Sirine memecah pagi. Di atas ranjang rumah sakit, dia terbaring tak sadar. Sementara di luar, intrik berdenyut pelan. Dan untuk pertama kalinya, kendali mulai bergeser. Ardiansyah menatap tubuh rapuh itu dengan rahang mengeras. Ia tahu, ini bukan sekadar pingsan. Ini adalah tanda bahaya. Dan badai besar baru saja dimulai. Dia masih terbaring tak sadarkan diri. Dokter mengatakan kondisinya stabil, tidak mengkhawatirkan. Kemungkinan sore atau malam ia akan sadar. Mesin monitor berdetak pelan, seolah menjaga waktu agar berjalan perlahan. Di sisi lain kota, Dina sedang berada di sebuah mal besar. Tangan dan lengannya dipenuhi kantong belanja berlogo merek ternama. Ia berhenti di depan cermin, mengangkat ponsel, memotret jam tangan baru, tas mahal, sepatu berkilau. Unggahan demi unggahan memenuhi media sosialnya, disertai senyum congkak dan keterangan penduh pamer. Kemewahan itu membuat kepuasannya memuncak. Keserakahan tumbuh tanpa rasa bersalah. Dina merasa dunia akhirnya berada di telapak tangannya. Uang, status, perhatian. Kesombongannya naik berlipat ganda. Seakan penderitaan orang lain adalah harga kecil yang pantas dibayar demi kenyamanannya. Kembali ke rumah sakit, Ardiansyah masih setia duduk di sisi ranjang dia. Ia hampir tak bergerak sejak siang. Saat kelopak mata dia bergetar dan perlahan terbuka, Ardiansyah segera mencondongkan badan. Mbak, akhirnya sadar. Dia menelan ludah. Mas, kenapa aku di sini? Mbak pingsan dari pagi, saya bawa ke sini, jawab Ardiansyah lembut. Jangan banyak gerak dan dipaksakan bicara, santai dulu. Dia menatap langit-langit. Terima kasih mas, sudah menunggu. Tidak apa-apa mbak, selama mbak masih di sini, saya akan tetap menunggu di sini, ucapnya menahan emosi. Ponsel di meja kecil bergetar. Nama Ibu Normala muncul berulang kali.
Dia meliriknya, lalu memalingkan wajah. Ia tahu siapa di balik nada dering itu. Amarah, cacian, perintah. Ia menggeser layar, membuatnya senyap. Di kejauhan, amarah Ibu Normala meledak karena Dina belum pulang dan rumah terasa kosong tanpa korban. Namun untuk pertama kalinya, dia memilih diam dengan sadar. Di ranjang rumah sakit itu, sebuah keputusan tumbuh pelan. Ia akan bangkit, dan ketika ia bangkit, segalanya tak akan sama lagi. Malam itu Ardiansyah masih setia duduk di sisi ranjang dia. Lampu kamar redup, suara monitor jantung menjadi irama sunyi. Perlahan, kelopak mata dia terbuka. "Mas," suaranya serak. Ardiansyah tersenyum lega. "Mbak sudah bangun? Lapar? Mau makan apa?" Dia menggeleng lemah. "Apa saja, yang ringan?" Tanpa banyak bicara, Ardiansyah keluar. Tak lama ia kembali dengan bubur hangat. Ia menyuapkan perlahan, penuh kehati-hatian. Dia menatapnya, lalu air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Kenapa nangis?" tanya Ardiansyah cemas. "Terima kasih, aku sudah lama tidak diperlakukan seperti ini," isak dia. Ardiansyah menunduk, rahangnya mengeras. Ia laki-laki yang peka, penuh kasih. Namun keberanian di dadanya menyala. Melihat kondisi dia, hatinya menolak menerima semua ketidakadilan itu. Di rumah Pondok Indah, pagi itu Ibu Normala mengamuk tak karuan. "Perempuan kurang ajar, pergi tanpa izin!" teriaknya. "Kalau dia berani melawan, aku hancurkan hidupnya." Ancaman demi ancaman meluncur tanpa arah. Sementara itu, pagi di rumah sakit terasa jauh lebih tenang. "Dokter bilang, Mbak sudah boleh pulang," kata Ardiansyah. "Sekarang mau kemana?" Dia terdiam. "Aku belum ingin pulang." Ardiansyah mengangguk mantap. "Kalau begitu, ikut aku." Mereka meninggalkan rumah sakit dengan Yamaha NMAX milik Ardiansyah. Dia membonceng, melingkarkan tangan ke pinggangnya, angin pagi menyentuh wajahnya. Untuk pertama kali terasa seperti kebebasan. Sesampainya di sebuah apartemen sederhana namun rapi, dia tertegun. "Kita di mana?" "Apartemen saya," jawab Ardiansyah singkat. Ia langsung membuatkan kopi. "Minum dulu." Dia menatap sekeliling. "Mas, kamu OB, kok bisa punya apartemen?" Ardiansyah tersenyum tipis. "Cerita panjang, yang penting Mbak aman di sini." Mereka duduk berhadapan, berbincang belan. Untuk sesaat, beban di dada dia terasa ringan. Ia tahu badai belum berlalu, tapi di tempat itu, bersama orang yang tulus, ia akhirnya bisa bernafas. Siang itu dia memutuskan pulang. Di depan apartemen, ia berdiri ragu. Ardiansyah sudah siap dengan motor. "Aku harus pulang, Mas, tapi ragu," kata dia pelan. "Nanti malam katanya ada acara." Ardiansyah menatapnya penuh arti. "Aku mengerti, aku antar. Tapi aku akan pantau, Mbak." Dia tersenyum pipis. "Terima kasih." Sesampainya di depan gerbang Pondok Indah, dia turun. "Hati-hati, Mbak," pesan Ardiansyah. "Iya, Mas, makasih." Begitu gerbang terbuka, dia tertegun. Di halaman sudah ramai orang. Dekorasi, bunga, sound system, seperti mau hajatan batinnya. Belum sempat melangkah jauh, suara Ibu Normala menghantamnya. "Perempuan tak tahu diri. Kemarin malam tidak puang, sekarang berani muncul." Dina menyusul dari dalam. "Sok sakit dari rumah sakit ya? Drama murahan." Wanita yang kemarin dibawa Antoni berdiri di belakang mereka. Hanya diam dengan senyum sinis, seolah menikmati penderitaan itu. "Aku benar-benar sakit, aku pingsan." Dia mencoba membela diri. "Alasan," bentak Ibu Normala. "Kamu cuma bikin malu." Tak ada yang peduli, tak ada yang mendengar. Malam tiba, tamu-tamu berdatangan. Saudara, rekan bisnis, orang-orang yang bahkan tak dia kenal. Musik lembut mengalun. Mereka tertawa, menikmati hidangan.
Dia berdiri di sudut ruangan, menahan perih. Semua ini pakai uangku, pikirnya getir. Tapi aku seperti tidak ada. Tiba-tiba Ibu Normala naik ke tengah ruangan, memegang mikrofon. "Terima kasih sudah datang," ucapnya lantang. "Hari ini saya sangat bangga pada prestasi anak saya, Anthony. Kariernya melesat, hidupnya naik kelas." Ia menoleh ke arah dia dengan senyum dingin. Sayangnya tidak semua orang bisa naik level. Ada yang sudah tidak sepadan, tidak pantas lagi mendampingi. Ruangan sunyi. Karena itu, lanjutnya, kami akan memperkenalkan calon istri baru Anthony. Perempuan yang selevel, pantas, dan membanggakan. Tepuk tangan pecah. Wanita itu melangkah maju, disanjung setinggi langit. Musik kembali diputar. Dia gemetar, namun bertahan berdiri. Tiba-tiba seseorang membisikkan sesuatu ke telinga Ibu Normala. Wajahnya terkejut, lalu berubah menjadi senyum tipis penuh arti. Malam berlalu tanpa ledakan lanjutan. Hingga pagi tiba, tak ada kejadian besar. Namun di hati dia, satu perasaan menguat. Ada sesuatu yang sedang disiapkan, dan itu tidak baik. Pagi itu dia langsung menuju pantry kantor. Di sana sudah ada Ardiansyah, berdiri dengan 2 cangkir kopi. Begitu melihat wajah dia, ia tahu ada sesuatu yang runtuh semalam. "Mas, aku mau cerita," ujar dia pelan. "Semalam mereka buat acara. Aku dipermalukan di depan banyak orang. Bu Normala bilang aku tak pantas lagi jadi istri Anthony. Ada calon istri baru." Ia menelan ludah. Yang bikin aku merinding, setelah seseorang membisikkan sesuatu ke Bu Normala, sikapnya berubah. Seolah-olah mereka dapat kartu truf. Ardiansyah mengepalkan tangan. "Mbak merasa ada yang disembunyikan?" "Iya, sangat," jawab dia. "Seperti ada rencana besar." Siang itu di rumah Pondok Indah, rapat kecil digelar. 4 orang duduk mengitari meja. Anthony, Ibu Normala, Dina, dan Amelia. Tirai tertutup, suara direndahkan. Senyum-senyum licin saling bertukar. Narasi mereka mengerucut pada satu tujuan, menguasai harta dan hotel Grand Ayudi. "Kalau dia menyerahkan dengan baik-baik, cepat," kata Ibu Normala dingin. "Kalau tidak," tanya Dina. Anthony menatap lurus. "Kita paksa, dia lemah." Malamnya dia merasa ada yang janggal. Begitu masuk rumah, mereka sudah berkumpul di ruang tamu. "Duduk," perintah Ibu Normala tanpa basa-basi. Anthony bersandar, tatapannya dingin. "Kita langsung saja. Hotel Grand Ayudi. Serahkan ke kami." Dia terkejut. "Hotel apa?" Ia pura-pura tak tahu. Dina tertawa sinis. "Jangan bodoh, kami tahu itu milikmu." Amelia menimpali. "Dokumen bisa diatur, tanda tangan saja." Ibu Normala mendekat, suaranya mengancam. "Sukarela atau dipaksa? Pilih." "Aku tidak mengerti," ujar dia, suaranya bergetar tapi terkontrol. "Jangan pura-pura," bentak Dina. Anthony akhirnya bicara, rendah dan tajam. "Kita tahu semuanya, jangan uji kesabaran." Dia menatap satu persatu wajah di hadapannya, orang-orang yang berniat merampas hidupnya. Mereka tak percaya pada kepura-puraannya. Tekanan menutup ruangan, mencekik napas. Di dalam hatinya, dia mengambil keputusan sunyi. Jika ini perang, ia tak akan menyerah tanpa melawan. "Mulai malam ini, kamu tidur di kamar pembantu." Suara Ibu Normala dingin dan tajam. "Anggap saja hukuman," sambung Dina sambil tersenyum bengis. Anthony berdiri di sudut, wajahnya kosong. "Sampai kamu menyerahkan hotel itu," katanya pelan namun mengikat. "Kita akan pastikan kamu patuh. Besok carikan 2 keamanan," perintah Ibu Normala. "Yang kejam, biar dia tak kabur." Pagi datang dengan siksaan. "Bangun, kerja," bentak Dina. Makian beruntun menghantam. Perempuan tak tahu diri. "Budak," tangan melayang. Sebuah tamparan memecah sunyi. Dia tersungkur, air mata jatuh, namun ia bangkit lagi. Ia menyapu, mengangkat, mencuci, kerja berat dipaksa tanpa jeda. Setiap kali ia terdiam, ancaman datang. "Tanda tangani, sekarang." Dia hanya menangis, menggeleng pelan.
Di kantor, Ardiansyah gelisah. Ponsel Diah tak aktif, pesan tak terbaca. Saat jam istirahat, Yamaha NMAX digeber menuju Pondok Indah. Di depan rumah, ia mengerutkan kening. Dua penjaga berdiri kaku. Ada yang aneh, gumamnya. Ia menunggu. Lama, tak ada pergerakan. Padahal di dalam, dia dipaksa bekerja lagi. Cepat, hardik salah satu penjaga. Hotel itu milikmu kan? Dina menyeringai. Serahkan. Pelak, tangan kembali melayang. Dia merintih, memegangi pupinya. Aku tidak bisa, isaknya. Bohong, bentak Ibu Normala. Kamu keras kepala. Sore hari tubuh dia nyaris roboh. Ia dikurung di kamar pembantu, pintu dikunci dari luar. Nafasnya tersengal, matanya sembab. Di luar, Ibu Normala mengumpat tak karuan. Perempuan bandel, kau pikir bisa menang? Besok kita tekan lagi, sampai menyerah. Malam menutup hari dengan sunyi yang menyesakan. Dia memeluk lututnya di lantai dingin. Di kejauhan, Ardiansyah masih menunggu. Tak tahu bahwa di balik tembok megah itu, perang telah dimulai. Malam itu, Ardiansyah kembali mengintai dari luar pagar. Lampu rumah Pondok Indah menyala terang, terdengar tawa dan musik. Mereka terlihat terlalu senang, pikirnya. Kecurigaannya sejak cerita Diah pagi kemarin, kini menggeras menjadi tekad. Aku nggak mau terlambat, gumamnya. Tanpa ragu, waktu tengah malam, ia memanjat pagar. Ia mengendap-endap dan menunggu satu penjaga mendekat. Ardiansyah bergerak cepat. Pukulan singkat, tubuh itu roboh tanpa suara. Penjaga kedua menyusul. Dengan gerakan cepat, penjaga itu berhasil dilumpuhkan di balik semak. Ardiansyah berlari menelusuri rumah. Jantungnya berdebar. Diah, bisiknya. Di lorong belakang, ia menyusuri setiap lorong dan kamar bawah dan pavilion. Ia menemukan pintu yang mencurigakan kecil dan digembok. Ardian mendekat. Dari dalam terdengar rintihan lemah. Ardiansyah membuka paksa gembok hingga terlepas. Pemandangan itu membuat dadunya sesak. Diah tergeletak di lantai kamar pembantu. Tubuhnya lebam, napasnya berat. Mas, suara Diah nyaris hilang. Maaf, aku terlambat, ucapnya parau. Ia menggendong Diah, berlari keluar, melompati pagar, dan memacu motor menuju rumah sakit. Di IGD, dokter menyambut cepat. Pasien mengalami kelelahan berat dan trauma, kata dokter serius. Harus rawat inap. Lakukan apapun, jawab Ardiansyah. Saya tunggu. Ia duduk setia di sisi ranjang, menggenggam tangan Diah yang dingin. Malam itu ia tak memejamkan mata. Pagi menyingsing di Pondok Indah dengan kekacauan. Diah kabur, teriak Ibu Normala histeris. Penjaga mana? Dina panik. Mereka berlari ke halaman. Dua penjaga tergeletak pingsan. Antoni pucat. Kepanikan menyelimuti rumah itu. Harta kita hilang, Ibu Normala menjerit. Cari, sampai ketemu. Perintah berserak, suara bertabrakan. Namun satu hal pasti, rencana mereka retak. Di rumah sakit, Ardiansyah menatap wajah Diah yang terlelap. Perang belum selesai, tapi malam ini ia berhasil menyelamatkan nyawa. Siang itu, suasana rumah sakit mendadak tegang. Beberapa orang berpakaian rapi mendatangi nurse station. Kami mencari pasien bernama Diah Ayu Jayanto, kata salah satu dari mereka. Perawat menggeleng. Tidak ada pasien atas nama itu. Di ujung lorong, Ardiansyah menahan nafas. Sejak awal, ia mendaftarkan Diah dengan nama Nyonya Ardiansyah. Langkah kecil, tapi menyelamatkan. 3 hari kemudian, dokter memperbolehkan mereka pulang. Kita pulang kemana? Tanya Ardiansyah di parkiran. Diah menatap lurus. Ke tempatku, lebih aman. Tempat Mbak? Ardiansyah heran. Penthouse Hotel Grand Ayudi. Ardiansyah tertegun. Hotel? Tempat aku kerja. Dia mengangguk. Iya. Mesin NMAX di starter. Dia menempel di punggung Ardiansyah, tangannya melingkar erat. Mereka melaju tenang di keramaian Jakarta, menyelinap tanpa suara. Di basement hotel, dia mengeluarkan kartu hitam. Lift khusus meluncur cepat. Pintu terbuka, penthouse megah menyambut. Di dalam, Ambar, sekretaris sekaligus sahabat dia, sudah menunggu. Syukurlah kamu selamat, ucap Ambar memeluk dia. Ardiansyah terdiam.
Potongan-potongan mulai menyatu. Di rumah Pondok Indah, kemarahan meledak. "Bodoh!" teriak Ibu Normala. "Kalian cari kemana saja?" "Maaf Bu, jejaknya hilang," jawab anak buah gemetar. "Cari lagi," bentaknya. "Harta kita jangan sampai lepas." Mereka belum sadar siapa musuh sebenarnya. Di kafe mahal, Dina tertawa bersama geng sosialitanya. Liburan ke Eropa tinggal nunggu waktu, katanya sambil memamerkan tas baru. Masalah kecil, tambahnya enteng. Di tempat lain, Anthony menikmati makan malam mewah bersama Amelia. Gelas anggur beradu, tawa pecah. "Akhirnya hidupku tenang," kata Anthony. Tak satu pun dari mereka tahu, ketenangan itu adalah jeda sebelum badai. Di penthouse tertinggi kota, dia berdiri di balik kaca, menatap Jakarta. Wajahnya tenang, namun di matanya api menyala. Balasan sedang disiapkan, dan ketika waktunya tiba, neraka dunia akan menjadi milik mereka. Di ruang penthouse yang hening, Ambar memandangi Ardiansyah cukup lama. Tatapannya penuh tanda tanya. "Dia, kenapa kamu bisa bersama OB?" Akhirnya ia bertanya, tak menutupi keheranannya. Dia menghela napas, menyadari kebingungan sahabatnya. Ia duduk, menautkan jemari. "Aku ceritakan dari awal," katanya pelan. Ia mengurai semuanya. Dari lebam yang pertama kali diperhatikan Ardiansyah di pantry, kopi hangat yang menjadi awal kepercayaan, obrolan di kafe, pingsan di kantor, hingga malam ketika Ardiansyah menerobos pagar dan menyelamatkannya dari neraka Pondok Indah. "Dia tinggal saat semua orang pergi," ujar dia lirih. Lalu dia menambahkan, menatap Ambar mantap. "Mas Ardiansyah bukan OB sembarangan. Dia sarjana elektro, pernah merintis usaha dari nol, berkembang, lalu dihianati partnernya sendiri. Dia memilih hidup sederhana, pekerjaan itu pilihannya." Ambar terdiam, wajahnya berubah hormat. Dia kemudian menoleh ke Ardiansyah. "Mas, sekarang aku yang jujur." Ia menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Pewaris Jayanto Group, pemilik Hotel Grand Ayudi, dan alasan menyamar. "Aku pura-pura tidak kaya karena ingin dicintai apa adanya," katanya. "Aku salah memilih." Ardiansyah mengangguk, suaranya tenang. "Saya mengerti, dan saya tidak menilai Mbak dari harta." Siang itu dia belum ingin merencanakan apapun. Ia menoleh ke Ambar. "Ambar, tolong urus administrasi Mas Ardiansyah untuk berhenti jadi OB." Ardiansyah tersentak. "Lalu saya?" "Untuk sementara di sini," jawab dia singkat. Ambar tersenyum menggoda, paham arah angin. "Baik, Bos." Penthouse kembali sunyi. Mereka tinggal berdua. "Mas, aku mandi dulu ya," ucap dia lembut. "Sudah berapa hari nggak mandi?" Ardiansyah mengangguk, sedikit canggung. "Nanti Mas mandi di sini sekalian," jawab dia tanpa menoleh. "Nggak usah pulang dulu." Pintu mandi tertutup. Ardiansyah duduk, menatap kota dari balik kaca. Di balik ketenangan itu, intrik masih menunggu. Namun untuk saat ini, kejujuran telah membuka pintu dan perlindungan telah berpindah tangan. Selesai mandi, dia keluar dari kamar mandi masih mengenakan baju kamar mandi. Rambutnya terbalut handuk, wajahnya tampak lebih segar, meski sisa lelah belum sepenuhnya hilang. Ardiansyah yang duduk di sofa langsung berdiri refleks. "Mas, gantian mandi," perintah dia singkat. Nada suaranya lembut namun tegas. Ia berjalan ke arah walk-in closet. "Di sana ada kaos oblong besar. Biasanya aku pakai kalau lagi santai." Ardiansyah mengangguk, lalu masuk kamar mandi. Air hangat menyentuh tubuhnya, rasa segar yang sudah lama ia rindukan setelah hari-hari penuh ketegangan. Saat keluar, kaos itu pas di tubuhnya. Sederhana, namun hangat. Dia menatapnya dan tersenyum tipis. Ada rasa aman yang aneh melihatnya berdiri di sana. Belum sempat duduk, dia kembali bicara. "Mas, bisa minta tolong?" "Iya, tolong keringin rambutku." Ardiansyah tersenyum kecil. "Siap, Bos." Ia menepuk-nepuk rambut dia dengan handuk, lalu mengambil hair dryer. Gerakannya hati-hati, penuh perhatian. Dia memejamkan mata, menikmati momen yang terasa terlalu tenang untuk hidup yang penuh luka. "Mas, aku ganti baju dulu," ucap dia setelahnya. Beberapa saat kemudian,
Mereka berduduk berhadapan. Hening menggantung sebelum dia akhirnya bicara. Suaranya serius. "Mas, aku butuh seseorang. Bukan cuma sekarang. Aku butuh penjaga." Ia menatap lurus. "Kalau Mas mau, jadilah penjagaku seumur hidup." Ardiansyah terdiam. Nafasnya tertahan. "Sejak pertama kita ketemu," katanya pelan, "saya sudah jatuh hati, Mbak. Bukan karena siapa Mbak, tapi karena Mbak kuat meski disakiti." Ia mengangguk mantap. "Saya mau, saya jaga." Dia menunduk, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Hening itu pecah oleh suara dia yang kembali ringan. "Oh iya, nanti malam aku pengen makan gulai kere di belakang Blok M Plaza." Ardiansyah tersenyum. "Siap." Di balik rencana makan sederhana itu, mereka tahu badai belum usai. Tapi kini dia tidak lagi berdiri sendirian. Di ruang penthouse yang masih berbau kopi hangat, dia berdiri di hadapan Ardian. Tangannya gemetar, napasnya belum sepenuhnya tenang setelah malam panjang itu. "Mas, terima kasih," ucapnya pelan. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah..." Kalimatnya terputus. Dia melangkah mendekat, memeluk Ardian erat. Ada jeda sesaat, lalu ia mencium pipinya singkat. Tulus, penuh syukur. Ardian terdiam, tubuhnya kaku, matanya menunduk, hanya tangannya yang perlahan terangkat, menahan dia agar tak jatuh oleh emosinya sendiri. "Aku cuma melakukan yang seharusnya," katanya akhirnya. Suaranya rendah, "Istirahatlah." Di sisi lain kota, amarah meledak di rumah Pondok Indah. Bu Nurmala mondar-mandir, wajahnya merah. "Gagal lagi. Kalian dibayar untuk apa, ha? Satu perempuan saja tak bisa ditangkap." "Bu, dia dijaga ketat." "Diam." Nurmala membanting gelas. "Cari, sapu semua tempat. Aku mau dia kembali, atau kalian semua selesai." Malam merayap. Di penthouse, mereka memilih diam. 2 gelas air diletakkan di meja. Ardian mengecek pintu, jendela, sistem keamanan. Dia duduk di sofa, menatap lampu kota. Merasa untuk pertama kalinya tak sendirian. "Mulai malam ini," kata Ardian, "kita berdua di sini, aman." Dia mengangguk. "Aku percaya." Mereka berbagi ruang tanpa banyak kata. Ardian tidur di sofa, dia di kamar, pintu terbuka. Setiap bunyi kecil membuat mereka siaga. Namun ketegangan perlahan luluh oleh lelah. Menjelang pagi, Fajar menyelinap lewat kaca. Dia keluar kamar, selimut masih di bahu. Ardian terjaga, duduk dengan secangkir kopi. "Kamu gak tidur?" "Sedikit," jawabnya. "Cukup." Mereka berdiri berdampingan, menatap kota yang mulai hidup. Ada luka yang belum sembuh, ancaman yang belum reda. Tapi pagi itu memberi janji sunyi. Di balik intrik dan kebrutalan, keberanian mereka telah bertemu. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa hari esok bisa ditantang. Bersama. Siang itu, ruang kerja di penthouse terasa sunyi. Dia duduk tegak di hadapan Om Danarko, pengacara keluarga yang sudah puluhan tahun setia pada Jayanto Group. "Aku ingin cerai," ucap dia tanpa getar. Danarko menatapnya lama. "Kamu yakin?" "Lebih dari yakin. Aku ingin ini selesai secara hukum." Danarko menghela nafas, lalu membuka map. "Kalau begitu kita mainkan dengan bersih. Bukti kekerasan, penelantaran, perselingkuhan, dan penggelapan fasilitas perusahaan, semua ada?" Dia mengangguk. "Lengkap." Malamnya, dia dan Ardian duduk berhadapan di ruang keluarga penthouse. Lampu kota Jakarta berkilau di balik kaca. "Anthony akan dipromosikan jadi CEO," kata dia pelan. Ardian terkejut. "Setelah semua yang dia lakukan?" "Itu umpan," jawab dia dingin. "Pesta perayaan di ballroom Hotel Grand Ayudi, di hadapan semua petinggi." Ardian memahami arah pikirannya. "Kamu akan menjatuhkannya di puncak." "Bukan dengan amarah," sambung dia, "dengan data." Esok paginya, Danarko bergerak cepat.
Gugatan cerai resmi dilayangkan ke pengadilan. Ini berkasnya, ujar Danarko pada dia lewat telepon. Hakim takkan punya celah. Di Pondok Indah, respons keluarga Antoni dingin dan meremehkan. Ancaman kosong, dengus Bu Nurmala. Dia cuma istri tak berguna. Antoni tersenyum tipis. Biarkan, aku sibuk. Beberapa hari kemudian, kabar gembira meledak di Pondok Indah. Mas Antoni jadi CEO, seru Dina sambil memamerkan ponsel. Bu Nurmala tertawa puas. Akhirnya keluarga kita berjaya. Antoni berdiri di tengah ruang tamu, dada membusung. Lihat, semua tunduk. Mereka larut dalam kesombongan, tak menyadari bahwa setiap ucapan selamat adalah langkah menuju jebakan. Di sisi lain kota, dia menutup laptop berisi laporan audit dan dokumen kepemilikan saham. Semua siap, kata Danarko. Dia mengangguk, matanya tenang namun tajam. Biarkan mereka berpesta. Di ballroom itu, kebenaran akan bicara. Di balik gemerlap rencana promosi, badai telah menunggu. Dan kali ini, dia tak lagi menjadi korban. Ia adalah penentu akhir. Hari persidangan tiba. Pagi itu, keluarga Nurmala datang lebih dulu ke pengadilan. Langkah mereka percaya diri, wajah masih dilumuri sisa-sisa kesombongan sejak kabar Antoni menjadi CEO beredar. Tenang saja, bisik Bu Nurmala sambil merapikan selendangnya. Hakim pun tahu siapa kita sekarang. Dina terketeh, paling dia datang sambil nangis. Tak lama kemudian, dia muncul di ujung lorong bersama Om Danarko dan Ardian. Hanya bertiga. Wajah dia tenang, tak ada riasan berlebihan. Oh, cuma segitu, sindir Dina setengah berbisik, cukup keras untuk didengar. Bu Nurmala tersenyum mengejek. Sendirian melawan dunia ya? Di lorong menuju ruang sidang, langkah dia mantap. Ardian berjalan di sisinya. Kamu gemetar? Tanya Ardian pelan. Tidak, jawab dia lirih. Hari ini aku bebas. Sidang dimulai, palu hakim diketukkan, ruangan mendadak hening. Silahkan pihak penggugat menyampaikan, ujar hakim. Om Danarko berdiri. Yang mulia, kami ajukan bukti lengkap, laporan medis kekerasan, rekaman percakapan ancaman, bukti perselingkuhan, serta dokumen penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Satu persatu bukti ditampilkan. Layar memancarkan foto lebam lama, rekaman suara Antoni, dan berkas transfer yang mencurigakan. Wajah Antoni memucat. Bu Nurmala mulai gelisah. Itu rekayasa, serunya. Hakim menegur. Silahkan tenang. Setelah pemeriksaan singkat, hakim bermusyawarah. Detik terasa panjang. Palu diketukkan kembali. Gugatan cerai dikabulkan. Hak dan kepemilikan tetap pada penggugat. Ruang sidang sunyi. Antoni tertunduk. Kesombongan runtuh dalam satu kalimat. Di luar ruang sidang, Bu Nurmala masih sempat melontarkan kata-kata kotor. Perempuan tak tahu malu, pengkhianat. Dia berhenti menoleh tanpa emosi. Kata-kata tak bisa mengubah putusan. Ardian menggenggam tangan dia saat mereka melangkah pergi. Di belakang mereka, keluarga Nurmala terdiam, terperangkap dalam arogansi yang kini berbalik menjadi jerat. Sidang telah usai, namun bagi mereka, penyesalan baru saja dimulai. Pagi itu udara Jakarta terasa berbeda. Hari pelantikan CEO baru. Di depan cermin besar, Bu Nurmala berdandan berlebihan. Perhiasan berkilau menutupi leher dan tangannya. Lihat ini, katanya congkak sambil tertawa. Ibu CEO, siapa lagi yang bisa setinggi kita sekarang? Dina memutar tubuhnya dengan gaun mahal. Media pasti meliput. Kita akan jadi keluarga paling disegani. Amelia tersenyum puas, merapikan rambut. Akhirnya aku di tempat yang pantas. Kesombongan mereka mencapai puncak, menutup mata dari tanda-tanda bahaya. Di rumah Pondok Indah, pesta kecil dimulai. Musik keras, tawa berlebihan. Gelas demi gelas minuman diangkat. Ini baru permulaan, seru Antoni. Wajahnya merah oleh euforia. Bu Nurmala menepuk bahunya. Sebentar lagi, ballroom penuh orang yang tunduk padamu. Mereka tertawa, bersulang, larut dalam kemenangan semu, lupa pada sidang, lupa pada dia. Lupa bahwa semua itu berdiri di atas pasir rapuh. Sementara itu, di penthouse Hotel Grand Ayudi, suasana justru tenang.
Dia berdiri di depan jendela tinggi, memandangi kota yang berdenyut. Wajahnya damai, bukan karena dendam, tapi karena kendali telah kembali ke tangannya. Semua berjalan sesuai rencana, gumamnya. Ardian mendekat. "Kamu baik-baik saja?" Dia menoleh, tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, iya. Malam menjelang. Di ranjang penthouse, dia memeluk Ardian erat. "Mas, terima kasih untuk semuanya," bisiknya suara bergetar oleh kelegaan. Ardian membalas pelukan itu, hangat dan protektif. "Aku di sini, selalu." Mereka berbincang pelan tentang hari esok, tentang hidup yang akan dibangun kembali. Kata-kata memudar, digantikan napas yang selaras. Dalam pelukan satu sama lain, mereka tertidur. Sementara di luar sana, pesta kesombongan terus bergemuruh. Tak satu pun dari keluarga Pondok Indah menyadari, panggung sudah disiapkan. Lampu sorot siap menyala, dan di ballroom nanti, sandiwara akan berakhir dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Seminggu kemudian, ballroom Hotel Grand Ayundi berubah menjadi panggung kemewahan. Sejak pagi, persiapan dilakukan tanpa henti. Karpet merah digelar, lampu kristal dipoles, bunga impor disusun rapi. "Pastikan semuanya sempurna," perintah Anthony pada panitia. "Ini malam bersejarah." Para staf mengangguk gugup. Tak ada yang berani salah. Malam tiba. Bu Nurmala datang paling awal. Gaun mahal membungkus tubuhnya, perhiasan berkilau mencuri cahaya. Matanya berbinar menilai setiap sudut. "Kurang terang," komentarnya ketus. "Ballroom sebesar ini harus terlihat lebih megah." Ia tersenyum puas, dadanya membusung. Semua harus tahu, ini pesta keluarga CEO. Para undangan mulai berdatangan. Pengusaha besar, pejabat, investor asing. Tawa dan denting gelas memenuhi ruangan. Musik lembut mengalun. "Luar biasa," bisik seorang tamu. "Anthony benar-benar naik kelas," sahut yang lain. Di tengah pesta, Bu Nurmala mengambil mikrofon. Suaranya lantang, penuh kebanggaan. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua," katanya. "Putra saya, Anthony, adalah bukti kerja keras dan kehormatan keluarga kami." Ia berhenti sejenak, lalu menunjuk seorang perempuan di samping Anthony. "Dan inilah calon menantu saya. Cantik, pantas, dan selevel." Tepuk tangan menggema. Saat itu, pintu ballroom terbuka. Semua mata menoleh. Seorang perempuan melangkah anggun dengan gaun mewah yang memukau. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam. Di sisinya, Ardian berjalan tegap. "Siapa dia? Cantik sekali," bisik-bisik menyebar cepat. Dia melangkah lurus ke arah Bu Nurmala. Wajah Nurmala berubah merah padam. "Kamu?" teriaknya. "Berani sekali datang ke sini." Ia melangkah maju, emosi meledak. "Pergi, kamu tak pantas." Tangan Bu Nurmala terangkat hendak menampar. Dia menahan pergelangan itu. Suaranya dingin. "Cukup." Dalam satu gerakan tegas, tangan dia mendarat di pipi Bu Nurmala. Plak! Ballroom membeku. Bu Nurmala menjerit marah. "Kurang ajar." Ia hendak membalas, namun petugas keamanan segera menahannya. Dia berdiri tegak, menatap sekeliling. "Pesta ini belum selesai," katanya tenang. "Justru sekarang, baru dimulai." Ketegangan menggantung di udara. Senyum kesombongan runtuh, digantikan kecemasan. Di bawah gemerlap lampu ballroom, arah cerita berubah, dan tak ada jalan kembali. Ballroom masih membeku ketika dia melangkah maju. Tanpa ragu, ia merebut mikrofon dari tangan Bu Nurmala. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Pengusaha, investor, pejabat, semuanya terdiam. "Mohon perhatiannya." Suara dia tenang namun tajam seperti pisau. Isyarat kecil ia berikan. Lampu diredupkan. Layar lebar menyala. Rekaman demi rekaman diputar. Suara ancaman, bukti kekerasan, transaksi gelap, penyalahgunaan fasilitas, manipulasi jabatan. Wajah Anthony di layar terlihat jelas, pucat, panik. Desah kaget memenuhi ruangan. Dia menoleh ke Bu Nurmala.
Siapa yang mengangkat Anthony menjadi CEO? Tanyanya dingin. Ruangan hening. Aku? Ia melanjutkan tanpa emosi. Promosi itu rencanaku. Hotel ini, jabatan itu, dana itu, milikku. Bu Nurmala meledak. Pembohong, perempuan gila. Makinya sambil menunjuk. Dia tak bergeming. Kemarahanmu tak mengubah data. Satu persatu keputusan diumumkan. Mulai malam ini, semua fasilitas dicabut. Jabatan CEO dicabut. Rumah dikembalikan. Mobil ditarik. Kartu kredit dibekukan. Wajah Anthony runtuh. Amelia mundur. Dina terdiam. Itu balasan. Lanjut dia, suaranya mengeras. Kalian menyiksaku, memperlakukanku seperti budak. Tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah. Bu Nurmala kembali mengamuk. Aku tak terima. Dia memberi isyarat, keamanan bergerak cepat. Bu Nurmala diseret keluar, teriakannya memecah malam. Kurang ajar, kalian akan menyesal. Pintu ballroom tertutup, suara itu lenyap di kejauhan. Dia kembali ke tengah ruangan. Ia menghela napas, lalu tersenyum tipis. Perkenalkan, katanya mantap. Aku dia Ayu Jayanto, pemilik Hotel Grand Ayudi. Ia menggenggam tangan Ardian. Dan ini Ardian, calon suamiku. Bisik-bisik berubah menjadi tepuk tangan. Silahkan, tutup dia anggun. Pesta dilanjutkan sampai selesai. Musik kembali mengalun. Di bawah lampu kristal, kebenaran berdiri tegak. Dan keadilan akhirnya berbicara. Di trotoar depan hotel, gemerlap lampu tak lagi berarti apa-apa bagi keluarga Bu Nurmala. Mereka berdiri kaku. Pakaian mewah terasa asing di tubuh yang kini kosong. Kemana kita sekarang? Suara Dina bergetar. Bu Nurmala mendengus, matanya liar. Diam, ini semua ulah perempuan sial itu. Anthony terdiam. Dompetnya kosong, kartu mati. Tak ada mobil, tak ada rumah. Langkah mereka gontai meninggalkan trotoar, pergi entah kemana tanpa tujuan, tanpa sisa kejayaan. Di penthouse, suasana berbeda. Diah dan Ardian berbaring berdampingan. Langit malam Jakarta memantul di kaca. Rasanya ringan, bisik Diah. Ardian tersenyum. Bukan menang, ini bebas. Mereka tak merayakan apapun, tak ada pesta. Hanya obrolan pelan tentang hari esok, tentang hidup yang ingin dibangun tanpa ketakutan. Nafas mereka menyatu, lalu terlelap. Beberapa minggu kemudian, Ambar datang membawa kabar. Bos, katanya pelan. Mereka sekarang mengemis, tidur di kolong jembatan jalan layang, bikin bedeng di sana. Dia terdiam. Ambar menyeringai, setengah menggoda. Jadi, kapan kalian mau dihalalkan? Dia tersenyum tipis, Ardian terkekeh kecil. Di bawah jembatan itu, hujan menetes dari beton. Bu Nurmala masih saja marah. Semua karena kamu, Anthony, teriaknya. Anthony menunduk. Ibu juga tak pernah mau berhenti. Dina memeluk lututnya. Aku capek, aku pergi. Kemana? Bentak Bu Nurmala. Aku akan minta maaf, aku salah, gumam Dina lirih. Ia berdiri, menatap terakhir kali, lalu melangkah pergi. Membawa sisa nurani. Anthony menatap punggung adiknya menjauh. Ada penyesalan yang menekan dadanya. Ia ingin pergi, tapi tak tega meninggalkan ibunya sendirian. Di kolong jembatan itu, kemarahan masih hidup. Namun di kejauhan, ada satu hati yang memilih berubah, dan mungkin di sanalah harapan kecil mulai tumbuh. Persiapan pernikahan berlangsung hangat dan tertib. Di Hotel Grand Ayudi, staf hilir mudik. Bunga putih dirangkai dan lampu kristal diuji berkali-kali. Dia berdiri di tengah ruangan memeriksa detail terakhir. Gaunnya sederhana tapi elegan, katanya pada Ardianto Nugroho. Ardian tersenyum, seperti kamu. Malam itu ballroom berkilau. Tamu undangan dari berbagai kalangan pengusaha berdatangan, memenuhi ruangan dengan tawa dan ucapan selamat. Bapak Projo Nugroho dan Ibu Nuraini tampak haru, sementara Setiawati,
Adik Ardian tak henti tersenyum. "Terima kasih sudah menerima keluarga kami," ucap Ibu Nuraini pada dia. "Ini rumah kita bersama," jawab dia lembut. Di pelaminan, dia dan Ardian sibuk menyalami tamu. Tangan mereka tak pernah terlepas. "Bahagia sekali melihat kalian," ujar seorang kolega. "Kami menunggu masa depan, bukan membalas masa lalu," jawab Ardian. Di tengah kesibukan, seorang pelayan mendekat. "Bu, ada yang menyampaikan ucapan selamat, Dina." Dia terdiam sejenak. "Dia di mana?" "Di luar, Bu." "Baik, tolong sediakan makanan, suruh menunggu. Setelah acara aku temui." Ardian menoleh. "Siapa?" "Adik dari masa lalu," jawab dia pelan. Acara pun usai. Para tamu pulang. Aku menunggu Dina di ruang pertemuan. Dina masuk ke ruang pertemuan dengan pakaian lusuh, langkahnya ragu. "Aku minta maaf," ucapnya lirih. "Aku tak berharap dimaafkan." Dia menahan air mata. "Kesalahanmu nyata, tapi niatmu berubah juga nyata." Dina terisak. "Aku ingin bekerja, apa saja." "Baik," kata dia mantap. "Aku kasih kesempatan, mulai dari bawah, OB dan MES. Belajar untuk benar dan jujur. Aku akan pantau perkembanganmu." Dina mengangguk. "Untuk Anthony, jika ia minta maaf, pintu masih terbuka. Aku juga bakalan kasih kesempatan untuk berubah yang lebih baik. Tapi untuk Bu Nurmala, pintu itu tertutup." Ardian melangkah mendekat, matanya berkaca. "Aku bangga padamu." Dia tersenyum, memeluknya erat. Di bawah cahaya yang meredup, kebahagiaan terasa utuh. Bukan karena dendam terbalas, melainkan karena kasih dan maaf yang memilih menang. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.